Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab Tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'rufi wa ata'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Faman ittaba ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den perdoaken alaikum ing atase sira kabeh apa al-qisasu qisas fil qatli ing dalem wong kang den pateni pihak korban. Al-khuru utawi wong merdeka iku bil khuri den pateni sebab mateni wong merdeka, wal abadu lan utawi budak iku bil abdi den pateni sebab mateni budak, wal unsa lan utawi wong wadon iku bil unsa den pateni sebab mateni wong wadon. Faman mongko sing sapane wong ngufiya kang den ngapura kedue lahuman min akhi saking sedulure man. Maksude min akhi saking sedulure wong kang den pateni apa seun suwiji-wiji fatibaun mongko iku anut bil ma'rufi kelawan becik wa adaun lan nekaaken ilaihi maring man bisanen kelawan bagus. Dzalika utai mengkono-mengkono itiba iku tahfifun keendengan keringanan min rabbikum saking pangeran ira kabeh wa rahmah lan dadi rahmat. Faman mongko sing sapane wong iktada kang nganiaya sapa man ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono ngafu falahu mongko iku keduwe man adapun utai siksa alimun kang den wilang lara sangat pedih. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 178 dengan tema kisos dan pengaruhnya. Dan subtemanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hukum kisos dan pengaruhnya, yaitu hukuman terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini, bahwa pada masa jahiliyah sebelum Islam itu terjadi peperangan dan terjadi pembunuhan antara dua suku Arab. Nah, salah satu di antara dua suku itu merasa dirinya lebih tinggi
dari suku lawannya, sehingga mereka bersumpah akan membunuh lawannya yang merdeka, walaupun yang terbunuh di kalangan mereka hanya seorang hamba sahaya atau budak, karena merasa sukunya lebih tinggi. Itu kesombongan. Nah, setelah Islam datang dan kedua suku ini pun masuk Islam semua. Nah, mereka itu datang pada Rasulullah SAW menanyakan masalah kisos dalam Islam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana masalah kisos dalam Islam itu? Maka turunlah ayat 178 yang maksudnya agar menyamakan derajat mereka dua suku tadi, tapi untuk semuanya hakikatnya. Yang terbunuh dengan yang membunuh, yaitu yang merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dikisos dengan hamba sahaya pula, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tafsir atau keterangan surah ayat 178. Ayat ini menetapkan suatu hukuman kisos yang wajib dilaksanakan. Itu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisos berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut. 2. Apabila seorang budak membunuh budak itu hamba saya, maka kisos berlaku bagi budak pembunuh itu. 3. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut. Demikianlah menurut bunyi ayat ini. Tetapi bagaimana hukumnya kalau terjadi hal-hal seperti berikut? Kalau terjadi loh ini. Maka ada pertanyaan bagaimana hukumnya itu? Hukumannya itu bagaimana? Nah, bagaimana hukumnya kalau terjadi hal tersebut? Misal, yaitu nomor A. Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya. Ini soal ini. 2. Atau B. Apabila seorang muslim membunuh seorang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang menjadi warga negara Islam dalam kekuasaan Islam, perlindungan. C. Apabila orang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia. D. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan. C. Atau E. Apabila seorang ayah membunuh anaknya. Para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing sebagai berikut. Ini menurut madhab Imam Hanafi. Pada masalah nomor 1, soal nomor 1 dan nomor 2. Hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu harus dihukum mati. Walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah dari yang membunuhnya. Itu dengan alasan dijelaskan. Dengan alasan 1. Dari permulaan ayat 178 ini sampai kepada kata-kata lafaz al-qatla sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Nah, jadi tidak dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh. Sedang kata-kata berikutnya yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan, itu hanyalah sekedar memperkuat hukum agar jangan berbuat seperti pada masa jahiliyah, itu maksudnya. Alasan yang kedua, ayat ini dinasakkan, maksudnya tidak berlaku lagi hukumannya dengan ayat 45 surah Al-Maidah.
yang tidak membedakan derajat dan agama manusia. Ini alasan dari Imam Hanafi. Lebih jelas diputar audiana sendiri. Menurut madhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, pada masalah atau soal nomor 1 dan 2 ini, pembunuh tidak dibunuh. Karena apa? Persamaan itu adalah menjadi syarat bagi mereka dengan alasan bahwa satu, kalimat dalam ayat tersebut belum dianggap sempurna kalau belum sampai kepada kata-kata lafadz wal unsa bil unsa. Ini masalahnya. Perempuan dengan perempuan artinya. Jadi merdeka dengan yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Persamaan itu menjadi syarat. Nah, sedang ayat 45 dari surah Al-Maidah itu kan sifatnya umum, ditaksiskan dengan ayat ini itu. Maka itu alasan yang pertama. Alasan kedua, sabda Rasulullah SAW, hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, yang artinya tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. Sekarang masalah nomor 3. Menurut jumhur ulama, semua dihukum mati karena masing-masing telah mengambil bagian dalam pembunuhan. Maksudnya masuk kasus pembunuhan. Masalah nomor 4. Hukumnya sesuai dengan ijma'nya para sahabat, yaitu pembunuh wajib dihukum mati karena dianggap tidak ada perbedaan yang pokok antara laki-laki dengan perempuan. Itu masalah nomor 4 seperti itu. Untuk soal atau masalah nomor 5, hukumnya tidak dihukum mati karena membunuh anaknya. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar, Sayyidina Umar. Artinya ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Nah, pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman qisas, tetapi dijatuhkan kepadanya hukuman lain seperti diat atau denda yang sudah diterangkan dalam kitab fikih Fathul Qorib, Fathul Mungin, ya kena. Nah, kitab-kitab fikih ngaji memang di pondok pesantren. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih ringan dari qisas. Apa sih yang lebih ringan? Yaitu barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diat kepada saudara atau ahli waris yang memberi maaf dengan cara yang baik. Artinya gugurlah hukuman wajib qisas dan diganti dengan hukuman diat yang wajib dibayar dengan baik oleh yang membunuh tersangka. Kemudian dalam penutup ayat ini, Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf agar jangan berbuat yang tidak wajar. Tidak boleh semena-mena seenaknya kepada pihak yang telah diberi maaf. Ya ikhlas, nerima maaf betul, jangan bermain-main. Harus ikhlas betul. Karena apabila ia berbuat hal yang tidak wajar, yang tidak sepantasnya, maka artinya perbuatan itu melampaui batas dan akan mendapat azab siksaan yang pedih di hari kiamat. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.